semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak Hadrani Rahayu. Nah, kali ini kakak akan memberikan layanan karir berupa pilihan kuliah atau kerja ya. Nah, baik, kakak akan menjelaskan tujuan dari layanan, kenapa kakak memilih layanan karir ini. Yang pertama yaitu merumuskan pilihan antara bekerja atau karir. Yang kedua, menyeleksi berbagai pilihan karir atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu merumuskan rencana menuju jenjang selanjutnya setelah lulus dari SMA. Adapun tujuan umum yang akan dicapai yaitu mempelajari kemampuan diri, peluang, dan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. Yang kedua yaitu internalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan, peluang, dan ragam karir. Baik, itu tadi tujuan dari layanan karir yang akan kakak bawakan. Selanjutnya kakak ingin meminta persetujuan waktu. Bagaimana jika layanan karir ini dilakukan selama 45 menit? Apakah adik-adik setuju? Ya baik, terima kasih. Maka layanannya kali ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Sedangkan tahapan yang akan dilakukan setelah kakak melakukan pembukaan pada tahap kegiatan, adik-adik akan meminta untuk mengisi kartu karir sesuai dengan yang kakak berikan pada lembar kerja peserta didik. Nah baik, mari kita mulai saja layanan karir berikut ini untuk mengefisienkan waktu. Tadi rekan saya setelah lulus SMA mengerjakan yang banyak sesuai yang mengalami satu atau benda. Hal ini disebabkan karena berpikir saat bekerja atau kuliah ya. Nah ini merupakan salah satu dari berbagai pemikiran yang sering muncul setelah lulus SMA dan untuk merencanakan pilihannya antara kerja atau kuliah. Sebenarnya pilihannya atau kuliah ya, pertanyaan yang akan timbul saat ini bagi para siswa dan justru yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA atau SMK. Pilihan antara kerja atau kuliah, mana yang lebih penting merupakan suatu langkah yang harus diambil secara kritis. Karena itu akan menyebut masa depan yang akan kita terima dan harus dipersiapkan dengan matang-matang. Yang pertama, kakak ingin membahas tentang apa sih yang akan didapatkan setelah kakak memilih untuk bekerja, baik dari dampak positif maupun dampak negatifnya. Tapi juga tidak berbeda ya dengan dampak positif dan dampak negatif apabila kamu juga memilih kuliah. Kenapa? Karena setiap sesuatu pasti ada keuntungan dan ada sedikit kerugiannya. Baik, sekarang kakak akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, apabila kamu memilih bekerja, kamu akan memiliki penghasilan sendiri. Oh ya, kenapa? Karena memiliki penghasilan sendiri, karena suatu penghasilan dapat didapatkan melalui bekerja. Memiliki penghasilan sendiri, kisaran gaji lulusan SMA atau SMK terbatas dan nilainya lebih kecil ketimbang lulusan S1. Nah, saat ini kisaran gaji untuk lulusan SMA atau SMK yaitu sekitaran 2 juta atau 2,8 juta, sedangkan UMR untuk gaji lulusan S1 yaitu 3,3 juta. Nah, melihat dari UMR gaji yang lulus SMA dan lulus S1 ini dapat menjadi bahan pertimbangan adik-adik untuk melanjutkan pilihan karirnya. Tentu dengan mempertimbangkan gaji serta UMR. Yang selanjutnya yaitu apabila kamu bekerja, kamu dapat mandiri secara keuangan loh. Nah, mandiri secara keuangan karena kamu sudah bekerja, kamu otomatis akan menerima gaji. Kamu bebas mengatur keuangan pribadi, misalnya menggunakan gaji untuk biaya hidup, menabung, kebutuhan lainnya. Nah, dengan uang yang kamu dapatkan, kamu juga dapat merawat diri, menabung, dan berinvestasi. Selanjutnya, apabila kamu memilih bekerja, ternyata banyak pekerjaan yang jenis profesinya itu terbatas apabila hanya sekedar lulusan SMA. Nah, tidak banyak nih pilihan posisi lahan pekerjaan yang dipercayakan kepada para lulusan SMA atau SMA. Nah, selanjutnya yaitu jenjang karir pada lulusan SMA ternyata juga
karena persaingan di dunia kerja itu semakin ketat, sehingga jika hanya berijazah SMA atau SMK, maka jenjang karir yang kamu dapatkan cenderung stagnan dan sulit mengalami kenaikan. Artinya posisi yang kamu dapatkan pada lulusan SMA dan S1 itu berbeda. Pada lulusan S1 akan diberi kepercayaan diri terkait posisi yang lebih menantang ketimbang dengan posisi apabila kamu lulus dari SMA. Nah, selanjutnya setelah kakak tadi membahas mengenai apabila kamu memilih bekerja, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai apabila kamu memilih kuliah. Nah, apabila kamu memilih kuliah tersebut juga terdapat dampak yang positif dan ada juga dampak negatifnya. Berikut kakak akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, ternyata apabila kita kuliah, kita juga dapat menjadi beban orang tua ya. Maksudnya menambah beban pengeluaran karena biaya kuliah itu tidak murah. Untuk itu, apabila adik-adik yang sudah diberi kesempatan untuk kuliah oleh orang tuanya, maka kuliahlah dengan baik-baik, karena kasihan dong orang tuanya yang sudah membiayai kuliah adik-adik, akan tetapi adik-adik kuliahnya malah main-main. Selanjutnya, apabila adik masih kuliah, dia memang masih bergantung kepada orang tua, karena kita memang masih menggunakan uang orang tua untuk melanjutkan kuliah kita. Nah, umumnya jika kamu kuliah tidak ada penghasilan sendiri karena kamu tidak bekerja. Berbeda dengan apabila kamu bekerja, kamu dapat menentukan gaji sendiri dan dapat mengatur keuangan kamu. Otomatis kamu masih bergantung dari orang tua terhadap saksi bulanan dari orang tua untuk biaya hidup dan biaya kuliah. Nah, begitu kita di sini perlu memanajemen uang kita sebaik mungkin antara biaya hidup yang primer dan yang sekunder. Nah, selanjutnya apabila kita memilih untuk kuliah dan kita bekerja, peluang profesinya akan lebih besar. Nah, kenapa? Karena ketika kamu kuliah dan memilih jurusan yang kamu ingin pelajari, setelah lulus pun kamu memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja di bidang yang sama atau di lingkungan bidang yang sama. Selanjutnya, apabila kamu memilih untuk kuliah, maka jenjang karir yang kamu dapatkan lebih jelas. Nah, selesai kuliah dengan sudah sarjana, kamu sudah memiliki modal untuk bekerja dan jenjang karir yang lebih jelas di masa depan. Mengapa demikian? Misalnya, saya mengambil sebagai S1 program bimbingan dan konseling, maka jenjang karir saya sudah jelas di bidang pendidikan, seperti menjadi guru BK atau dapat menjadi konsultan. Nah, hal ini saya dapatkan karir yang jelas karena saya telah menempuh pendidikan S1 saya di program studi ilmu pendidikan. Nah, melalui jenjang karir yang saya tempuh ini, maka saya dapat merencanakan pekerjaan saya setelah saya lulus dari jenjang pendidikan yang saya jalani. Selanjutnya, apabila kamu ingin kuliah dan kondisi keuangan kurang stabil, tidak boleh sampai bingung loh, atau tidak boleh berkata semangat sehingga kamu tidak lanjut kuliah. Nah, mengapa demikian? Kali ini kakak akan memaparkan terkait solusi apabila kamu ingin kuliah namun tidak memiliki dana. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan solusinya. Sekarang kakak akan memberikan solusinya. Yang pertama, saat ini dana yang dibutuhkan untuk kuliah memanglah tidak sedikit. Namun bukan berarti tidak ada dana tidak bisa kuliah dong. Nah, yang berikut tips yang akan kakak berikan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dipraktikan untuk kamu yang ingin kuliah tapi masih bingung dananya dari mana ya. Nah, yang pertama, adik-adik ini bisa bekerja sambil kuliah. Nah, jika memang ingin kuliah tanpa ingin membebani orang tua, adik-adik bisa mengatasinya dengan kuliah sambil bekerja. Nah, di sini penting untuk melakukan manajemen waktu antara mengerjakan tugas dan melakukan kewajiban sebagai karyawan. Misalnya, untuk jam malamnya adik gunakan sebagai
latihan soal atau mengerjakan tugas, dan apabila pagi hingga sore digunakan untuk bekerja. Selain itu, adik-adik dengan bekerja dapat menyisihkan 40% keuangan, misalnya untuk menabung demi membayar UKT atau uang semester. Selanjutnya, apabila adik sudah bekerja dan dananya itu belum mencukupi, atau adik-adik ingin khusus untuk kuliah saja dan supaya tidak terganggu dengan pekerjaannya, maka adik-adik bisa memilih opsi yang kedua, yaitu program beasiswa. Tidak dipungkiri sekarang banyak program beasiswa baik yang disediakan oleh negara maupun yang disediakan oleh daerah. Nah, baik lembaga masyarakat dan pemerintah ada banyak yang menyediakan program pemberian beasiswa untuk dana kuliah. Contohnya yaitu beasiswa yang dari pemerintah adalah KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, contohnya beasiswa bidik misi. Dan apabila ingin mencari beasiswa yang dari daerah seperti Jarum Beasiswa Plus atau mengunjungi beasiswa unggulan Kemendikbud.id yang diberikan khusus untuk kamu yang berprestasi. Nah, jadi pemerintah ini memberikan beasiswa KIP Kuliah atau yang pada dulu itu namanya bidik misi. Caranya yaitu dengan mengakses laman Kemendikbud, yaitu kemendikbud.id. Dari situ adik-adik dapat diberi uang bulanan setiap 6 bulan sekali. Nah, sekarang itu kisarannya yaitu 6,6 juta setiap 6 bulan sekali. Ini lumayan lah untuk mendongkrak dana atau perekonomian yang kurang stabil. Tentunya uang UKT-nya juga dibebaskan apabila adik-adik dapat diterima dalam beasiswa bidik misi tersebut. Namun apabila adik-adik tidak mendapatkan beasiswa bidik misi dari pemerintah, masih ada beberapa yang disediakan oleh daerah. Contohnya di daerah saya yaitu di Luhut Timur ada beasiswa Luhut Timur 4 juta setiap 6 bulan sekali. Nah, jalan untuk mengatasi ketidakstabilan dana itu selalu ada loh adik-adik. Makanya adik-adik fokus aja nih terhadap perencanaan pilihan karir dan ingin memilih pekerjaan atau memilih untuk berkarir. Untuk itu kali ini kakak akan memberikan suatu metode atau teknik kartu karir dalam membantu adik-adik memilih rencana pilihannya, baik bekerja atau berkarir. Nah, mari tentukan pilihan rencana karirmu. Yang pertama yaitu ada kartu Siapa Aku. Nah, pada kartu Siapa Aku ini terdapat gambar siapa ya. Nah, melalui ini adik-adik dapat mengenali suatu profesi. Misalnya siapa aku. Itu adik-adik pilihkan berupa profesi apa dan pekerjaan apa yang ada pada kartu ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini siapa aku. Mari diisi di LKPD-nya. Yang pertama merupakan profesi dokter. Nah, prospek pekerjaan dokter di masa depan itu seperti apa? Apakah prospek pekerjaan dokter di masa depan itu sulit untuk ditembus dalam mencari pekerjaan, atau sudah banyak lulusan profesi kedokteran yang nganggur, atau masih banyak dibutuhkan profesi kedokteran melihat banyak jumlah masyarakat yang meningkat dan justru harus diberi layanan kesehatan melalui bidang kesehatan, salah satunya yaitu kedokteran. Nah, adik-adik harus mempertimbangkan prospek pekerjaan di masa depan. Yang kedua, lingkup pekerjaan. Contohnya bagaimana apabila adik-adik memilih pekerjaan menjadi dokter, ini dapat ditempatkan di mana aja ya. Misalnya seperti ini, kartu karir yang kakak dapatkan yaitu berupa dokter. Nah, lingkup pekerjaan apabila kakak memilih menjadi dokter yaitu dapat bekerja di bidang kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan dapat membuka praktek sendiri loh. Jadi untuk lingkup pekerjaannya ini luas dan
prospek pekerjaannya, apabila juga memungkinkan, adik-adik dapat menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan dalam memilih prospek karir. Selanjutnya juga ada gambar yang lainnya seperti ini. Nah, ini siapa aku? Ini merupakan gambar CEO. Nah, prospek pekerjaan masa depan CEO bagaimana ya, dan lingkup pekerjaannya bagaimana ya? Nah, ini menjadi tugas adik-adik untuk mengisi pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selain dalam gambar yang dua ini tadi, yaitu kedokteran sama CEO, ada masih banyak kartu karir yang kakak berikan. Misalnya seperti ini nih, yaitu pada gambar ini, siapa yang menjadi profesi pada kartu karir tersebut. Dan ini dia siapa yang menjadi gambar karir pada kartu karir dalam profesi tersebut. Nah, kenapa sih penting untuk melihat bagaimana prospek pekerjaan di masa depan dan lingkup pekerjaan di masa depan? Karena ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat bagaimana posisi adik-adik setelah melanjutkan kuliah pada profesi yang diminati, dan supaya adik-adik ini tidak menjadi sarjana pengangguran, karena adik-adik sedang mempertimbangkan mengenai prospek pekerjaan karir dan juga lingkup pekerjaan karir. Nah, mungkin ini dia teknik yang dapat kakak berikan, yaitu berupa kartu karir. Semoga bermanfaat. Jadi ingat ya adik-adik, jika ingin memilih suatu profesi, maka pertimbangkanlah suatu prospeknya dan lingkup pekerjaan yang menjadi profesi dalam karir yang adik pilih. Nah, mungkin cukup sekian. Mari menentukan pilihan rencana karirmu, karena karir yang tidak direncanakan maka akan membuahkan hasil yang kurang enak. Maksudnya, semua itu butuh rencana, baik dalam pemilihan karir ataupun pemilihan pekerjaan. Baik bekerja atau berkarir itu merupakan suatu hal yang baik dan memiliki dampak dari sisi positif dan dari dampak negatifnya. Adik-adik maupun bekerja atau berkarir itu semuanya sama-sama baik. Jadi apapun yang kalian inginkan, baik berupa bekerja maupun berkarir, dapat direncanakan agar hasil yang ingin didapatkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu tadi dia kartu karir yang dapat menjadi solusi bagi adik-adik dalam mengatasi kebingungan saat merencanakan pilihan karir, dengan menebak profesi siapa aku, prospek pekerjaan di masa depan, dan lingkup pekerjaan yang didapatkan apabila adik memilih profesi karir yang dicita-citakan. Cukup sekian dari kakak. Inilah yang dapat kakak sampaikan dalam layanan BK Karir pada topik pilih bekerja atau berkarir ya. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia adik-adik, layanan yang kakak berikan berupa layanan karir dengan teknik yaitu permainan kartu karir. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat berguna untuk rencana karir adik-adik ke depannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.